Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad El-Fatih Channel. Sebelum kita mulai video ini, subscribe, like, komen video ini untuk menjadi penyemangat kami dalam membuat video. Tidak usah panjang lebar, langsung saja menyaksikan video ini. Selamat menonton. Pondok Pesantren Yanbu Al-Quran didirikan oleh Kiai Haji Arwani Amin Said, seorang ulama besar yang sangat dikenal keilmuannya, terutama di dalam bidang Al-Quran dan Thoriqoh. Kealiman beliau dalam ilmu Al-Quran dapat dilihat dari kitab karya beliau berjudul Faidul Barokat fi Sabilil Qiraat, sebuah kitab yang akhirnya menjadi pegangan pokok bagi mereka yang mempelajari qiraah sab'ah. Dari hasil pendidikan beliau juga telah lahir ulama-ulama besar, semisalnya Kiai Haji Abdullah Salam dan Kiai Haji Sa'roni Ahmadi. Sejarah berdirinya pesantren ini dimulai tahun 1942 setelah Mbah Boyong dari pesantren Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan Kiai Haji Munawir. Waktu itu beliau mengajar Al-Quran di Masjid Kenepan, juga tafsir dan hadis Bukhari dan Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Lantaran belum memiliki pesantren, para santri yang berasal dari luar kota terpaksa mukim di pesantren atau rumah penduduk sekitar kediaman beliau di desa Kauman Menara. Baru setelah pulang dari menunaikan haji tahun 1969, beliau merintis pesantren sendiri, dan pada tahun 1970 berdirilah pesantren Yanbu Al-Quran di Dukuh Kelurahan Desa Kajeksan, Kudus. Bangunan awal pesantren yang berorientasi menghafal Al-Quran ini terdiri dari 6 kamar dan dihuni oleh 45 santri. Kemudian pada tahun 1978 didirikan pesantren putri dengan jumlah santri 33 orang. Pada tanggal 1 Oktober 1994, Mbah Arwani wafat dan dimakamkan di komplek pesantren Tahfidz Yanbu Al-Quran, dan beliau digantikan oleh Kiai Haji Ulil Nuha dan Kiai Haji Ulil Albab, dan didampingi seorang putra angkat yakni Kiai Haji Mansur MA yang kemudian dikenal dengan 3 serangkai. Dalam perkembangannya, kini pesantren Yanbu Al-Quran telah memiliki 8 cabang berdasarkan tentang pendidikan santri dengan lokasi dan pengasuh yang berbeda-beda. Guna memberikan gambaran mendalam tentang masing-masing cabang pesantren Yanbu Al-Quran, berikut ini profil singkat ketujuh pesantren tersebut. Arwaniyah, pesantren Tahfidz Yanbu Al-Quran putra dan putri. Sebagaimana dijelaskan dalam gambaran sejarah awal pendirian pesantren Yanbu Al-Quran, dua pesantren ini adalah pesantren yang pertama didirikan oleh Mbah Arwani. Sistem pengelolaan dan pengajaran di kedua pesantren ini sama. Perbedaan yang ada hanya pada tahun pendiriannya saja. Pesantren Tahfidz Yanbu Al-Quran PT Yeki Putra didirikan tahun 1970, sedangkan PT Yeki Putri didirikan pada tahun 1973. Pesantren ini beralamat di Jalan Kiai Haji Muhammad Arwani nomor 24, Dukuh, Kelurahan Desa Kajeksan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Saat ini dipimpin dan diasuh bersama oleh Kiai Haji MC Ulil Nuha Arwani, Kiai Haji Ulil Albab Arwani, Ibu Hajah Nur Ismah dan Ibu Hajah Zuhairoh. Waktu pelaksanaan santri baru pada dua pesantren putra dan putri hanya pada tanggal 11 sampai 25 bulan Syawal, sedangkan pesantren selebihnya pada tanggal ajaran baru sekitar bulan Juni. Materi yang diajarkan di dua pesantren ini meliputi 3 hal pokok, yakni menghafal Al-Quran 30 juz sesuai dengan tajwid dan makhrajnya, menghafal Al-Quran dengan qiraah sab'ah, serta mengajarkan kitab tajwid, adab tilawah, tafsir, kitab salaf, dan yang lainnya. Untuk mengantarkan materi tersebut dipergunakan beberapa metode, yakni musyafabah, resitasi, takrir, dan mudarosah. Metode musyafahah atau metode face to face ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Guru membaca sedang santri mendengarkan, atau sebaliknya santri membaca, guru mendengarkan. Metode resitasi dilakukan dengan memberikan tugas kepada santri untuk menghafal beberapa ayat atau halaman mushaf sampai benar-benar hafal untuk kemudian dibacakan di hadapan guru. Metode takrir adalah metode menghafalkan dengan cara mengulang-ulang sebelum kemudian dibacakan di hadapan guru. Sedangkan mudarosah adalah di mana semua santri menghafal secara bergantian dan berurutan. Satu santri menghafal, didengarkan santri yang lainnya, dan seterusnya. Dalam prakteknya, metode mudarosah ini dilakukan dengan beberapa cara, yakni mudarosah ayatan, per halaman, dan per seperempat juz. Selain Al-Quran, santri di pesantren ini juga mendapatkan pengajaran kitab
kitab salaf, diantaranya adalah Hakul Tilawah, At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, Fadlul Barokah, Barokati fi Sabili Qiraah, Al-Itqan fi Umul Quran, Tafsir Jalalain, Kasyifatus Sajah, Bidayatul Hidayah, dan Nasuhil Ibad. Untuk bangunan fisik pesantren ini berdiri di atas tanah seluas 1,2 hektar yang terdiri dari gedung pesantren putra dan putri. Fasilitas gedung pesantren putra terdiri atas 9 ruang kamar santri, 1 kamar ustadz, 1 aula, 1 ruang kantor, 1 gedung, dan 7 MCK. Sedangkan gedung pesantren putri terdapat fasilitas 9 kamar santri, 1 kamar ustazah, 1 aula, 1 dapur, 1 kantor, 1 gudang, dan 7 MCK. Pesantren ini juga dilengkapi perpustakaan dengan koleksi kitab sekitar 150 eksemplar dan buku umum sebanyak 125 eksemplar. Perpustakaan ini dikelola oleh 2 petugas khusus sebagai sarana komunikasi dan menyambung tali silaturahim antara alumni dan pesantren. Diadakan beberapa kegiatan, diantaranya mudarosah salapanan. Di pesantren sendiri khataman Al-Quran salapanan setiap Jumu'ah PON secara bergantian di tiap kecamatan bekerja sama dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama cabang. Pesantren Taufid Anak-anak Yanbul Quran, Pesantren Taufid Anak Yanbul Quran PTYAQ terletak di Duku Kebon Agung, Desa Krandon, kurang lebih 2 km sebelah utara dari pesantren Al-Aqsa Menara Kudus. Secara geografis, Desa Krandon berada di ujung utara Kecamatan Kota Kudus, jauh dari keramaian. Pendirian PT AYEKI dilatar belakangi oleh usulan serta dorongan para wali santri anak-anak di Sedai, Gresik yang telah khatam Al-Quran bil Nadhar, bermaksud melanjutkan pada tingkat hafalan Al-Quran. Terlebih lagi sewaktu Kiai Haji MC Uli Nuha Arwani menunaikan ibadah haji pada tahun 1986 sempat mengamati sebuah pengajian tahfidz Al-Quran yang para santrinya terdiri dari anak-anak berusia rata-rata 9 tahun. Maka sebagai wujud cita-cita Kiai Haji MC Uli Nuha Arwani dan Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani dalam membina, menampung, dan membimbing anak-anak dalam mempelajari sekaligus menghafal Al-Quran, dimulailah rintisan berdirinya pesantren tahfidz khusus anak-anak ini pada tahun 1986. Pada tahun ini, santri yang ditampung berjumlah 6 orang anak, kesemuanya berasal di daerah Kudus sendiri. Mereka dididik dan diberi pelajaran dalam membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar. Dan untuk penampungan sementara, di bangunan 2 kamar yang berlokasi di pesantren Thoriqoh Kuanaran, Kajeksan, Kudus. Pada tahun 1990, pengurus Yayasan Arwaniyah yang sekarang menjadi Badan Pelaksana NU, lembaga menaungi PT AYEKI, membangun 3 gedung utama pesantren, yaitu Gedung Abu Bakar Siddiq, Gedung Muhajirin, dan Gedung Ali bin Abi Thalib, sumbangan dari kaum muslimin muslimat Kudus dan sekitarnya. Gedung pesantren baru ini berada di Kampung Kebon Agung, Desa Krandon, Kudus. Kurikulum yang diajarkan di PT AYEKI ini 2 macam. Pertama, menghafal Al-Quran 30 juz sesuai dengan tajwid dan makhrajnya yang merupakan kurikulum lokal. Kedua, mengajarkan materi pelajaran sesuai ketentuan Departemen Agama. Dalam pembimbingan santri penghafal Al-Quran digunakan sistem kelompok, yaitu para santri dikelompokkan secara campuran. Setiap kelompok terdiri dari santri 10 sampai 12 anak kelas 1 hingga kelas 6. Masing-masing kelompok dibimbing seorang ustadz. Untuk pendidikan formal digunakan sistem klasikal sebagaimana lazimnya madrasah pada umumnya. Metode menghafal Al-Quran dilakukan dengan cara musyafahah, resitasi, takrir, dan mudarosah, yang merupakan metode menghafal khas kelompok pesantren Yanbu'ul Quran. Metode mudarosah dilakukan dengan model per halaman. Dan untuk mengetahui kelancaran serta kecepatan hafalan, para santri dilakukan melalui store hafalan kepada ustadz. Evaluasi ini dilakukan secara harian, mingguan, dan caturwulan atau semesteran, yang dicatat dalam buku evaluasi santri. Bagi santri yang telah khatam 30 juz, evaluasi sebagai ujian akhir dilakukan di depan tim penguji atau disebut mufattish. Pengelola PT AYEKI ini adalah Dewan Asatidz Tahfidzul Quran yang terdiri dari 19 orang asatidz Ma'had Ulumi Syariah lil Banin Yanbu'ul Quran. Pesantren yang berlokasi di Duku Kuanaran nomor 139A, Desa Kajeksan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus ini berdiri dengan dilatar belakangi adanya keinginan para orang tua murid yang belajar di Madrasah Tashwiqut Tulab Salafiyah dan madrasah lain yang menitik beratkan pada pendalaman ilmu hukum Islam.
Menanggapi keinginan para orang tua tersebut, pada tahun 1990, Yayasan Arwaniyah akhirnya mendirikan Ma'had Al-Ulumus Syariah lil Banin Yanbu'ul Quran sebagai sebuah pesantren yang dimaksud untuk memperdalam ilmu hukum Islam. Pesantren ini didirikan oleh 3 serangkai, yakni Kiai Haji Muhammad Uli Nuha Arwani dan Kiai Haji Ulil Albab Arwani serta Kiai Haji Mansur MA. Sedangkan pengelolanya dipercayakan kepada Kiai Haji Arifin Fanani, dan dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan belajar mengajar, Kiai Arifin didampingi Kiai Haji Hasan Fauzi dan dibantu 9 orang ustadz. Pada tahun 2004 jumlah santri terdaftar sebanyak 194 orang santri. Jumlah santri itu hampir semuanya merangkap sekolah di Madrasah TPS pada pagi harinya. Oleh sebab itu kegiatan mengaji dilaksanakan pada sore dan malam hari. Sistem pengajaran menggunakan metode klasikal, balah, musyafahah, sorogan, hafalan, alfiyah, dan musyawarah. Metode klasikal digunakan dengan cara membagi atau mengkelompokkan santri berdasarkan tingkatan klasikal di Madrasah TBS yang biasanya mencapai 5 kelompok, dan masing-masing dibimbing seorang guru yang bisa mengampu maksimal 3 mata pelajaran. Materi yang diberikan sesuai dengan pelajaran yang didapat di Madrasah TBS. Metode membalah lebih berupa pengajian umum yang diikuti semua santri tanpa membedakan tingkatan kelas pendidikan formal mereka. Metode musyafahah diperuntukkan bagi santri dalam mempelajari Al-Quran, sedangkan metode sorogan diberlakukan bagi santri dalam menghafalkan alfiyah. Selain itu masih ada lagi metode musyawarah yang digunakan dalam kegiatan kajian secara mendalam terhadap permasalahan agama dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Kitab yang diajarkan beragam, diantaranya Al-Quran, Muzakirah, Al-Jurmiyah, Syarah Ibnu Aqil, Jauharul Maknun, Ta'limut Ta'lim, Sulamut Taufik, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Taqrib, Tabrir, dan Minhajul Qayyim. Kegiatan sehari-hari MUSYQ Putra ditangani oleh 50 orang pengurus, 11 orang ustadz, dan dibantu 3 orang karyawan. Dari segi fisik, pesantren terdiri dari 6 kamar mandi, 1 kamar ustadz, 1 ruang aula, 1 ruang kantor, 1 ruang tamu, dan 20 unit kamar mandi. Ma'had Al-Ulumus Syariah lil Banat Yanbu'ul Quran, pesantren yang dikhususkan bagi santri berjenis kelamin perempuan ini didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Uli Nuha Arwani dan Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani pada tahun 1993. Letaknya di Desa Kerjasan nomor 82 Kudus. Pesantren yang sekarang dipimpin oleh Kiai Haji Manfaat Abdul Jalil LC ini memiliki santri sebanyak 147 orang, terdiri dari 97 santri sekolah dan 50 santri mondok. Dalam mengasuh para santri tersebut, Kiai Manfaat dibantu 4 orang ustazah. Pesantren ini berdiri atas keinginan orang tua dari santri putri yang bersekolah di Madrasah Banat NU Kudus dan sekolah lainnya di sekitarnya, terutama yang berasal dari luar Kudus, karena sebagian santrinya masih bersekolah. Maka kegiatan mengaji di pesantren ini dilakukan pada sore dan malam hari. Kegiatan mengaji tersebut bersifat wajib dengan beberapa kitab yang diajarkan, diantaranya kitab Ta'limut Ta'lim, Risalatul Mu'awanah, dan Irsyadul Ibad. Di samping itu semua santri wajib pula mengaji Al-Quran, dan bagi santri yang menghafal Al-Quran dibimbing oleh para hafiz. Pesantren Tahfidz Remaja Yanbu'ul Quran atau PTRYQ ini adalah pesantren lanjutan dari pesantren tahfidz anak-anak Yanbu'ul Quran PTAYQ. Keberadaannya tidak lepas dari keinginan para wali santri. Setelah selesai melakukan pendidikannya, mereka khawatir jika tidak tersedia pesantren lanjutan, mereka akan mengalami kesulitan dalam memelihara hafalan Al-Quran para putranya. Di samping itu, anak-anak yang sudah menamatkan pendidikan formalnya Madrasah Ibtidaiyah di PTAYQ belum tentu sekaligus sudah menghatamkan hafalan Al-Qur'annya dan diwisudakan. Oleh sebab itu, para santri alumni PTAYQ ini sangat memerlukan pesantren lanjutan. Barangkali dari pertimbangan-pertimbangan di atas, pengurus Yayasan Arwaniyah, yayasan yang membawahi pesantren ini, menganggap perlunya untuk memenuhi tuntutan tersebut. Maka pada tahun 1997, pengurus Yarwa membangun 4 gedung yang terdiri dari 1 gedung untuk kamar santri, 1 gedung untuk aula serbaguna, 1 gedung untuk kamar dewan guru, dan 1 gedung untuk ruang makan dan dapur yang berlokasi di Desa Dukuh Bejen, Desa Kajaksan, Kabupaten Kudus. Hingga sekarang bangunan fisik pesantren ini belum bertambah lagi, padahal pertumbuhan santri yang masuk ke pesantren ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan relatif
tinggi. Kurikulum PTR YEKI berkonsentrasi pada menghafal Al-Quran 30 juz sesuai tajwid dan makhrajnya. Dalam pembimbingan digunakan sistem kelompok secara campuran, artinya setiap kelompok berjumlah 8-10 anak dari santri kelas 1 hingga kelas 3. Sebagaimana PTA YEKI, metode menghafal Al-Quran yang dilakukan pun dengan cara musyafahah, resitasi, takrir, dan mudarosah per halaman. Dan untuk mengetahui kelancaran dan kecepatan hafalan, para santri pun dilakukan melalui sektor hafalan kepada ustadz. Evaluasi ini dilakukan secara rutin, harian, mingguan, dan caturwulan atau semesteran yang dicatat dalam buku evaluasi santri. Bagi santri yang telah khatam 30 juz, evaluasi sebagai ujian akhir dilakukan di depan tim penguji atau disebut mufattish. Pengasuh PTR YEKI adalah Ki Haji Ahmad Abdullah Fattah, Ustadz Syainun Adim, Ustadz Muhammad Isroni, Ustadz Muhammad Zainuddin, Ustadz Amin Fattah, Ustadz Muhammad Subhan, Ustadz Muhammad Muiz, Ustadz Abu Mansur, Ustadz Muhammad Hufron, dan lain-lain. Pesantren Tahfidz Yatama Utsman bin Affan. Pesantren ini adalah bagian dari pesantren Tahfidz Yanbu'ul Quran yang dikelola di bawah naungan Yayasan Arwaniyah atau YRWA. Sesuai dengan namanya, santri pesantren ini adalah yatim atau yatim piatu yang untuk sementara hanya berasal dari pesantren Tahfidz anak-anak Yanbu'ul Quran. Lokasi pesantren ini terletak di Jalan Muhammad Arwani, Duku Singpadon, Desa Singocandi, Kabupaten Kudus, nomor 59322. Tepatnya 2 km ke arah utara dari Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Suasana lingkungan perkampungan yang tenang sangat mendukung proses belajar mengajar di pesantren yang berada persis di depan PTA YEKI. Pesantren ini merupakan usaha dari Yayasan Bantuan Masyarakat, di samping bantuan dari Al-Ighos Al-Islamiyah Al-Alamiyah Arab Saudi. Bangunan berupa 3 gedung dan 1 masjid. Sebenarnya HYA tersebut akan membantu biaya operasional setiap tahun, namun hingga kini belum terrealisasi, sehingga untuk biaya operasional mutlak ditanggung pihak yayasan. Pesantren yang berdiri pada tahun 2002 ini diasuh oleh 2 ustadz, yakni Ustadz Mustafa Wahid dan Ustadz Sartono. Dengan dibantu seorang karyawan dalam hal fisik, bangunan pesantren yang berdiri ini telah memiliki fasilitas yang terdiri dari 2 kamar santri, 1 kamar guru, 1 ruang pakaian, 1 ruang kantor, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang dapur, 1 ruang makan, dan 1 masjid. Perihal kurikulum maupun metode pembelajaran digunakan di pesantren ini mengacu atau sama persis dengan diberlakukan di PTA YEKI. Jumlah santri kini tercatat 12 orang yang kesemuanya merupakan anak yatim dan piatu berasal dari PTA YEKI. Lantaran masih sangat muda usia, pesantren ini baru menghasilkan 2 anak alumni yang telah khatam Al-Quran. Terima kasih yang telah menonton video kami. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf dan kami meminta masukan di kolom komentar. Terima kasih. Bahwa kami santri Nusantara.